bandara Sepinggan. Nah jadi pada waktu pesawat mau terbang udah keras, udah di landasan pacu mau terbang, tiba-tiba direm. Semua teriak, gitu berhenti. Jadi nggak jadi terbang. Padahal itu sudah dalam kecepatan tinggi, jadi semua berteriak, saudara. Tapi kan sudah pakai ini seat belt, karena pramugari sudah bilang harus pakai seat belt. Pengumuman minta maaf untuk hal yang tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan. Lalu ada satu penumpang begini, sangat tidak menyenangkan. Nah kebetulan kita akhirnya suruh turun. Waktu turun saya di samping seorang teknisi kapal terbang. Saya tanya, tadi kenapa ya Pak? Karena hidroliknya ternyata tidak berfungsi. Saya tidak tahu hidrolik atau apa ya, kayak seingat saya gitu. Ini kalau kita sempat terbang, kita nggak bisa turun nih. Mungkin nggak bisa menurunkan rodanya atau apanya, saya tidak tahu ya, pokoknya hidroliknya. Wow, gitu ya. Wah, saya diam saja, puji Tuhan. Itu kan di luar pengetahuan kita, saudara. Berapa kali saya pergi dengan orang, lalu orang itu berkata gini, saya senang naik pesawat dengan Pak Eras. Kenapa? Ini pokoknya nggak akan jatuh, loh. Kok bisa gitu? Ya ada Pak Eras sana, saya lebih tenang gitu. Enggak lah, mestinya enggak begitu. Kamu pun berharga, kamu pun harga. Dan itu bukan satu kali loh saya dengar itu. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa di balik yang kita tahu ini, wah banyak hal yang kita tidak tahu, saudara. Banyak hal. Dan itu proteksi Tuhan yang Alkitab katakan, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya di luar sepengetahuanmu. Tapi kita ada bukan untuk suka-suka kita. Nah dulu kita begitu, nggak tahu kita yang mana ya. Tapi setelah kita sadar bahwa kita itu punya nyawa sambung, punya hari sambung, Tuhan yang menjadikan kita ada sebagaimana kita ada ini, di luar sepengetahuan kita, Tuhan protek kita luar biasa ya. Sekarang kita harus hidup di dalam kehendaknya. Ya, kalimat ini bagus ya, C. Langsung ke A minor. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa Allah segalanya bagi. Mestinya, katakan, mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Saya mengerti khotbah-khotbah saya seperti ini kayak lebay gitu. Ini dulu ini bukan standarnya jemaat Pak, ini standarnya pendeta. Enggak, ini standar kita semua saudara. Lift jatuh, lihat itu perempuan-perempuan lagi istirahat siang mau makan. Banyakan perempuan, gitu teriak semua, wah gitu nih. Jadi kayak paduan suara. Jadi gini, wah, rupanya lift itu ada pengamannya. Jadi wah, bung, begini bisa gini, wah, bung. Jadi gitu nih saudara. Serius. Terus berhenti, begitu berhenti lampu mati, tepat, gitu. Aduh itu lucu banget, gitu. Terus ada suara gini, gitu masuk. Terus ada suara, saya kalau cerita gini lucu, saya akan sering cerita nanti, saya ingat peristiwa itu. Terus gini saudara, ada suara, tenang, kami sedang tanggulangi, ada suara di mikrofon. Anda tahu, saya itu salah gedung. Saya misalnya di gedung sebelah, salah gedung itu. Itu kan mau kebaktian kantor, jam makan.
Orang makan, kita kebaktian Kristen. Saya salah gedung sebelah, Pak. Kan maka jam makan orang berat turun. Dan kantor itu rata-rata perempuan. Perempuan kalau teriak mulut kencangnya, wah, 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 wah. Tak, semati gitu, terus nyala, tenang. Baru kita pandang-pandangan gini. Tadinya kita cuek aja lihat. Tuh. Sekarang, jadi mesra gitu, mau mati bareng kali. Nyawa sambung. Aduh. Saya pernah cerita lagi yang dari mana ya, dari Sydney ke Brisbane ya. Iya, Brisbane. Itu pesawat itu jatuh, saudara. Mungkin di Humulus hampir tengah malam loh. Duduk, suara duk, suara celap gitu. Terus wus turun gini, wah gitu, wah. Itu kalau minuman aja bisa tumpah gini, gitu. Teriak, tapi terus naik lagi nih, wus gitu, wah gitu ya, wah. Saya pas tengah, ini orang bule gitu. Biasanya kalau dikasih permen, kita gini, ambillah situ. Begitu habis peristiwa itu kita gini. Kita jadi ramah, saudaraku. Terus mendaratnya itu kasar lagi, duk gitu. Wah, terus pada tepuk tangan semua. Saya gini, saya nggak biasa tepuk tangan kan. Kalau pesawat saya nggak biasa. Kalau di luar negeri kadang-kadang sometimes tepuk tangan. Itu tepuk tangannya kenceng banget, saudara. Kayak ada artis mana gitu, kenceng. Karena mau mati nggak jadi. Hi, thank you for the nice landing, sir. Aduh, saya diem aja gini. Ada lagi pernah saya naik pesawat domestik. Itu mau mendarat pakai acara wus gitu. Saya ketiduran, saya bangun. Sebelah saya bapak-bapak atau pria ngomong gini sama saya, ngeledek. Saya masih ya umur saya belum mungkin 20 tahun yang lalu. Dia begini, takut ya? Kurang ajar loh dia. Dia tidak tahu saya itu pendeta. Dia gini, takut ya? Wah, tahu nggak jawaban saya otomatis? Ya tinggal bagaimana kita memaknai hidup. Wih, kaget kan? Tukang ngomong kok. Oke, kita punya nyawa sambung Bapak Ibu. Hari ini nyawa sambung kita masih ada. Saudara ingat, kita ini ada karena kemurahan Tuhan. Isi hidupmu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini tadi lagu yang mestinya itu juga sekarang pada waktu saya sakit juga. Di hari-hari saya sakit. Depannya begini saudara. Memang kalau nggak digampar saya nggak bertobat kali. Itu pertobatan saya terakhir. Bukan artinya pertobatan yang kuat banget itu. Maka sejak itu sudah tahu khotbah saya berubah. Hidup saya berubah. Betul. Lagu depannya kan ini. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan, apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Jadi ketika kita dipojokkan Tuhan, dipepet itu, waduh saudara, baru dibuka. Makanya sometimes ya kadang-kadang saya ngomong kepada orang di sekitar saya, kita ini seperti bangun tidur ya. Baru sadar, sesadar-sadarnya. Betul saudara, sejak 2021 hidup saya diubah luar biasa. Tidak langsung sempurna, tapi diubah luar biasa. Sementara itu badai-badai yang menerpa saya begitu luar biasa, begitu dahsyat. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan, yang benar, dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa. Selamatkan jiwaku, ku hutang
kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Ku hutang kehidupan, Engkau yang memberi kehidupan, Engkau yang mau supaya aku hidup, aku ada. Dan aku hutang kehidupan dan juga hutang kebaikan, karena Engkau memberikan aku hidup, pemeliharaan, perlindungan, proteksi. Saya terus terang khawatir Bapak Ibu yang anggap ini sepele. Engkau hidup hanya untuk dirimu sendiri. Engkau hidup hanya untuk orang-orang yang Kau cintai di sekitarmu. Tapi Engkau tidak pernah tanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan untukmu Tuhan. Engkau lindungi dirimu, Engkau protek, Kau lindungi orang-orang yang Kau kasih di sekitarmu. Tapi Engkau tidak mengerti kehendak Allah untuk melindungi orang lain yang lemah. Tangan-tangan kecil yang harus kita jaga. Padahal kalau saudara melindungi tangan-tangan kecil, orang yang kau cintai di ujung langit manapun dilindungi Tuhan.